Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang rangkuman materi bahasa Indonesia. Yang pertama adalah pronomina atau kata ganti. Apa itu pronomina? Pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Contohnya adalah saya, kapannya ini. Sebelum kita lanjut, saya akan menjelaskan apa itu nomina dan frasa nomina. Nomina adalah kata benda, sedangkan frasa nomina adalah gabungan dua kata benda. Contoh nomina adalah meja, kursi, papan, dan lain-lain. Sedangkan contoh frasa nomina adalah kacamata, orang tua, papan tulis, dan lain sebagainya. Lanjut, cara pembagian kata ganti bermacam-macam, tergantung rujukan yang digunakan. Berikut adalah salah satu cara penggolongan pronomina. Pronomina yang pertama adalah kata ganti orang atau pronomina persona. Yang kedua adalah kata ganti pemilik. Yang ketiga yaitu kata ganti penanya. Yang keempat adalah kata ganti petunjuk. Yang kelima yaitu kata ganti penghubung. Dan yang terakhir adalah kata ganti tak tentu. Kita bahas satu-satu ya. Kata ganti orang atau pronomina persona terbagi tiga dan dapat bersifat tunggal maupun jamak. Baik kata maupun frasa nomina hanya dapat digunakan untuk mengganti nomina orang, nama orang, atau hal-hal lain yang dipersonifikasikan. Perkecualian adalah ia, yang dalam kalangan terbatas sering digunakan untuk menggantikan nomina tak bernyawa. Untuk lebih jelasnya ada pada slide selanjutnya. Dalam gambar ada kata ganti, jumlah contoh kata ganti. Kata ganti orang pertama tunggal adalah saya atau aku. Kata ganti orang pertama jamak yaitu kami dan kita. Kata ganti orang kedua tunggal kamu, Anda, engkau, saudara. Kata ganti orang kedua jamak yaitu kalian. Kata ganti orang ketiga tunggal dia, beliau, dan kata ganti orang ketiga jamak mereka. Untuk kata ganti orang pertama jamak, ada perbedaan antara kami dan kita. Kalau kami adalah, misalnya dalam satu ruangan ada seorang guru dan beberapa murid. Jika mereka berbicara, kami termasuk guru yang ada di dalamnya. Sedangkan kita hanya murid saja tanpa ada guru. Lanjut. Kata ganti pemilik, misalnya ku, mu, nya. Untuknya dapat digunakan untuk kata ganti selain nomina orang. Misalnya, ini bukuku berarti kepunyaanku. Ini bukumu berarti kepunyaanmu. Dan untuknya misalnya, itu miliknya berarti punya dia. Kata ganti penanya berfungsi menanyakan benda, waktu, tempat, keadaan, atau jumlah, dan sebagainya. Misalnya, apa, kapan, mengapa, siapa, bagaimana, berapa, di mana, dan kemana. Untuk kata ganti penanya, kata tanya jika digunakan dalam sebuah kalimat harus berada di awal kalimat. Contohnya, apa yang sedang kamu kerjakan? Kapan kamu melakukan ini? Mengapa kamu melakukannya? Dan sebagainya. Selanjutnya, kata ganti petunjuk. Hanya ada dua, yaitu ini dan itu. Kata ganti petunjuk ini digunakan untuk benda jarak dekat. Sedangkan kata ganti petunjuk itu digunakan untuk menunjuk benda dengan jarak jauh. Kata ganti penghubung misalnya yang. Contohnya adalah, apa yang sedang kamu lakukan? Selanjutnya, kata ganti tak tentu. Contohnya adalah barang siapa. Misalnya dalam kalimat barang siapa berbuat baik, maka dia akan selamat dan lain sebagainya.
Rangkuman yang kedua adalah kata hubung. Apa itu kata hubung? Kata hubung adalah konjungsi atau kata sambung, yaitu kata yang menghubungkan kata dengan kata dalam sebuah kalimat atau menghubungkan kalimat dengan kalimat dalam sebuah paragraf. Kata penghubung dalam bahasa Indonesia berarti kata tugas yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, kata dengan kata, frase dengan frase, atau klausa dengan klausa. Frase itu gabungan dua kata, sedangkan klausa itu satu paragraf. Lanjut, jenis-jenis kata penghubung ada dua. Yang pertama yaitu kata penghubung koordinatif, yang kedua kata penghubung subordinatif. Untuk lebih jelasnya ada pada slide. Penghubung koordinatif yaitu konjungsi yang menghubungkan dua unsur kalimat atau lebih yang kedudukannya sederajat atau setara. Sebelum kita lanjut, Ibu akan menjelaskan sedikit apa itu kalimat. Kalimat itu adalah perkataan yang terdiri dari subjek, predikat, objek. Nah, kalau sudah ada subjek, predikat, objek, berarti bisa disebut dengan kalimat tunggal. Contoh kalimat tunggal adalah ibu sedang memasak. Ibu sebagai subjek, sedang adalah predikat, memasak adalah objek. Itu disebut dengan satu kalimat tunggal. Nah, penghubung koordinatif ini adalah penghubung yang menghubungkan dua kalimat tunggal yang kedudukannya sederajat, sehingga disebut dengan kalimat majemuk setara. Contoh dari konjungsi ini yaitu pertama adalah konjungsi penambahan, yang kedua konjungsi pendampingan, yang ketiga adalah konjungsi pemilihan, yang keempat konjungsi perlawanan, yang terakhir konjungsi pertentangan. Contoh kalimat konjungsi penambahan yang dan adalah Rita sedang mengepel lantai dan Tuti sedang mencuci baju. Sedangkan konjungsi pendampingan contohnya adalah Ibu membeli oven baru serta beberapa buku resep. Yang ketiga, hubungan pemilihan. Contohnya adalah Bibi akan pergi ke pasar atau ke supermarket. Yang selanjutnya perlawanan, tetapi. Contoh kalimatnya adalah Alif sudah beberapa kali memanggilnya, tetapi ia tetap tidak mendengar. Yang terakhir, hubungan pertentangan, contohnya adalah Bonita bernyanyi di kamar, sedangkan Doni bermain gitar di teras. Lanjut. Penghubung subordinatif, yaitu konjungsi yang menghubungkan dua unsur kalimat atau klausa yang kedudukannya tidak sederajat. Ini bisa disebut dengan kalimat majemuk bertingkat. Contohnya adalah banyak ya, kalian baca sendiri. Yang pertama, subordinatif atributif, yaitu yang subordinatif tujuan agar, supaya, biar, subordinatif syarat jika, kalau, subordinatif waktu sejak, semenjak, subordinatif pengandaian andaikan, subordinatif konsesif yaitu biarpun, walaupun, subordinatif pembandingan seakan-akan, seolah, subordinatif sebab, sebab, karena, oleh karena, subordinatif hasil, sehingga, subordinatif alat, dengan, tanpa, subordinatif dengan cara, subordinatif cara, dengan, tanpa, subordinatif komplementasi, bahwa, yang terakhir subordinatif perbandingan sama dengan, lebih daripada. Contoh yang Ibu berikan satu saja, subordinatif tujuan. Misalnya adalah kamu harus rajin belajar supaya mendapat peringkat 1 atau supaya kamu pintar dan sebagainya. Lanjut. Sekarang kita masuk ke kalimat langsung dan tidak langsung. Apa itu kalimat langsung? Kalimat langsung adalah kalimat hasil kutipan dari seseorang, persis seperti yang dia katakan. Sedangkan kalimat tak langsung merupakan kalimat yang mengutarakan kembali isi perkataan seseorang tanpa mengulangi perkataan yang diucapkannya sebelumnya.
Kalimat langsung dan kalimat tidak langsung tentu memiliki ciri-ciri hingga kaidah penulisannya masing-masing. Untuk itu, berikut ulasan tentang kalimat langsung dan kalimat tidak langsung yang lebih mendalam dilengkapi dengan cara merubah kalimat langsung menjadi tidak langsung dan sebaliknya. Ciri-ciri dan tata cara penulisan kalimat langsung. Untuk membedakannya dari kalimat yang lain, berikut ini adalah ciri-ciri tata cara penulisan kalimat langsung yang benar. Yang pertama, penulisan kalimat dipetikan diapit oleh tanda baca petik 2, bukan tanda petik 1. Kalian lihat di sini ya. Di sini, aku ingin sekolah. Arya berteriak. Yang benar menggunakan tanda petik 2, sedangkan yang salah menggunakan tanda petik 1. Lanjut. Huruf pertama pada kalimat yang dipetik ditulis menggunakan huruf kapital. Huruf pertama, contohnya ini adalah, jadilah orang yang berbudi pekerti luhur. Bukan yang ini salah. Lanjut. Namun, bila dalam satu kalimat terdapat 2 atau lebih kalimat petikan, huruf pertama yang ditulis kapital cukup pada kalimat petikan pertama saja. Untuk kalimat petikan kedua, huruf pertamanya ditulis dengan huruf kecil kecuali jika kata pertamanya merupakan kata nama atau sapaan. Kalian lihat di sini, ayo cepat teriak Ahsan. Nanti N-nya di sini huruf kecil, keretanya keburu lewat. Mengapa huruf kecil? Karena ini termasuk dalam satu kalimat yang utuh. Selanjutnya adalah ciri-ciri dan tata cara penulisan kalimat tidak langsung. Yang pertama, terdapat perubahan kata ganti orang pada kalimat dikutip. Contoh, misalnya, kata ganti saya berubah menjadi dia atau nama orang. Kata ganti aku berubah menjadi dia atau nama orang ketiga. Kata ganti kami berubah menjadi mereka. Selanjutnya, kata ganti orang kedua menjadi kata ganti orang pertama. Misalnya, dalam kalimat langsung, kata gantinya menggunakan kamu. Dalam kalimat tidak langsung diubah menjadi saya. Nah, kata ganti orang kedua jamak kita atau kalian menjadi kami atau mereka, tergantung pada isi kalimat. Jika dalam kalimat langsungnya menggunakan kata kalian, maka kalimat tidak langsungnya menjadi kata kami. Atau dalam kalimat langsungnya menggunakan kata kita, kata tidak langsungnya menjadi kami juga. Tidak perlu menggunakan tanda baca petik 2. Berkata lugas menggunakan kata penghubung atau konjungsi seperti bahwa, sebab, supaya, agar, tentang, dan lain sebagainya. Contoh, Pak Rahmat menyuruh kita supaya mengerjakan soal yang di papan tulis, lalu dikumpulkan ke mejanya saat jam istirahat. Andi diam sebab dia tidak mengerti apa yang sebenarnya kita bicarakan. Bapak mengatakan padaku bahwa aku harus rajin belajar. Sampai sini, Ibu harap kalian mengerti. Akan kita lanjutkan dengan contoh yang lain. Hanya berupa kalimat berita. Kalimat tidak langsung merupakan perkataan seseorang yang kita sampaikan ulang, sehingga kalimat yang dihasilkan hanya berupa kalimat berita. Meskipun pada kalimat tidak langsung terdapat kutipan yang asalnya berupa pertanyaan maupun perintah. Misalnya, Andre melihat Clara mengatakan bahwa dia pergi dari rumahnya. Yang benar menggunakan tanda titik, sedangkan yang salah menggunakan tanda seru.
Anita tadi menanyakan padaku tentang letak toilet di sekolah ini. Yang benar menggunakan tanda titik, sedangkan yang salah menggunakan tanda tanya. Kalian perhatikan baik-baik kalimatnya ya. Kemudian bagaimana cara merubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung dan sebaliknya. Mengubah kalimat tidak langsung menjadi kalimat langsung. Contoh, Sarah mengatakan padaku bahwa ia tidak jadi pergi ke pesta Dina. Kalimat langsungnya, aku tidak jadi pergi ke pesta Dina, ujar Sarah. Kata aku di sini berubah menjadi Sarah di kalimat tidak langsung. Kemudian, Diana berkata jika ia menyukai permainan sepak bola. Dalam kalimat tidak langsung disebutkan Diana, sedangkan dalam kalimat langsung disebutkan kata aku. Lanjut, Andika menanyakan kabar Vanessa padaku tadi pagi. Kemudian, dalam kalimat langsungnya, Manak berkata, apakah kau tahu bagaimana kabar Vanessa? Di sini, ku. Sedangkan dalam kalimat langsungnya, kau. Ya, demikian penjelasan dari Ibu. Semoga kalian paham dengan yang sudah Ibu jelaskan. Selamat belajar, semoga sukses.